semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Miss Irena. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tapis Eratosthenes yang akan dijelaskan oleh Miss Nisa dan Miss Rita. Untuk lebih lanjut, Miss Nisa akan menjelaskan apa itu tapis Eratosthenes. Apa itu tapis Eratosthenes? Tapis Eratosthenes merupakan cara yang memberikan solusi untuk mempermudah menemukan bilangan prima di antara satu dan suatu angka n. Tapis Eratosthenes merupakan cara sederhana dan paling tepat untuk menemukan bilangan prima. Tapis Eratosthenes pertama kali ditemukan oleh matematikawan yang bernama Eratosthenes pada abad ketiga sebelum Masehi. Lalu, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih dari satu, yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contoh dari bilangan prima itu ada 1, 3, 5, 7, 11, dan masih banyak lagi bilangan prima lainnya. Bilangan prima tidak bisa dibagi dengan bilangan bulat positif lainnya tanpa menghasilkan pecahan. Karena apa? Karena kembali ke definisi bilangan prima. Bilangan prima hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Seperti angka 3. Angka 3 bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Dan tidak ada angka lain yang bisa membagi angka 3 selain angka 1 dan dirinya sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang tapis Eratosthenes akan dijelaskan oleh Miss Rita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mari kita mengingat kembali definisi teorema Eratosthenes adalah sebuah bilangan asli n lebih besar dari satu adalah komposit jika dan hanya jika ia dapat dibagi oleh suatu faktor prima p lebih kecil dari sama dengan akar n. Oke, kita masuk ke pembuktian. Bila n dapat dibagi oleh bilangan prima p tersebut, p kecil dari atau sama dengan akar n, maka jelas n itu komposit. Sebaliknya, diketahui n adalah bilangan komposit, artinya bisa dinyatakan dalam. Kita misalkan, n itu sama dengan AB, dengan A, B itu elemen n. A lebih besar dari 1 itu untuk memastikan bahwa n adalah bilangan komposit. Selanjutnya, B lebih besar dari atau sama dengan A, mengatur faktor-faktor A dan B dengan cara yang lebih sederhana, memastikan bahwa kita hanya perlu memeriksa faktor prima terkecil hingga akar n dalam menentukan apakah n itu komposit. A faktor prima B. Perhatikan bahwa jika A faktor prima B, artinya A itu lebih kecil dari atau sama dengan B. Akibatnya, AB lebih besar dari atau sama dengan AA. AB lebih besar dari atau sama dengan A kuadrat. Karena tadi kita misalkan N itu sama dengan AB, berarti N lebih besar dari sama dengan A kuadrat. Akar N besar dari atau sama dengan akar A kuadrat. Akar n besar dari atau sama dengan A. Terbukti bahwa A itu lebih kecil dari atau sama dengan akar n. Soal pertama, tuliskan semua bilangan prima yang terletak antara 1 sampai 100. Kita buat dulu. P lebih kecil dari sama dengan akar 100, P lebih kecil dari sama dengan 10. Jadi, P sama dengan 2357. Mengapa? Karena kita dapat tadi akar 100 sama dengan 10. Dan bilangan prima di bawah 10 atau sama dengan 10 yaitu ada 2, 3, 5, dan 7. Oke, kita lanjut ke
Langkah pertama, buatlah daftar tabel yang berisi bilangan 1 sampai 100. Lalu, langkah kedua, hilangkanlah angka 1 karena 1 bukanlah bilangan prima. Langkah ketiga, hilangkanlah kelipatan 2 dan simpan 2. Langkah keempat, hilangkanlah kelipatan 3, simpan 3. Langkah kelima, hilangkanlah kelipatan 5 dan simpan angka 5. Langkah keenam, hilangkanlah kelipatan 7, simpan 7. Langkah ketujuh, kita bisa melihat bahwa masih ada bilangan-bilangan yang tersedia. Maka itu adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima yang terdapat dari 1 sampai 100 ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Tentukanlah berapa banyak bilangan prima di antara 301 sampai dengan 400. Pertama, kita buat dulu P lebih kecil dari sama dengan akar 400. P lebih kecil dari 20. Jadi kita dapat P-nya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Selanjutnya, langkah pertama, buatlah tabel dari angka 301 sampai 400. Langkah kedua, hilangkanlah kelipatan 2. Langkah ketiga, hilangkanlah kelipatan 3. Langkah keempat, hilangkanlah kelipatan 5. Langkah 5, hilangkanlah kelipatan 7. Langkah keenam, hilangkanlah kelipatan 11. Langkah ketujuh, hilangkanlah kelipatan 13. Langkah ke-8, hilangkanlah kelipatan 17. Dan langkah ke-9, hilangkanlah kelipatan 19. Langkah 10, lihatlah angka-angka yang masih tersedia, yaitu ada angka 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, dan 397 itu adalah bilangan prima yang terletak dari 301 sampai 400. Sekian dari pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.